Kenapa sih banyak sekali pelamar untuk formasi penjaga tahanan di Kementerian Hukum dan HAM? Dan berapa sih gaji penjaga tahanan di Kementerian Hukum dan HAM? Warahmatullahi wabarakatuh. Salam abdi negara. Kembali lagi bersama aku Randi Latukonsina. Di sini akan kujelaskan kenapa sih banyak pelamar untuk penjaga tahanan di Kementerian Hukum dan HAM dan berapa sih gaji penjaga tahanan di Kementerian Hukum dan HAM. Oke, sebelum lanjut ke videonya, bantu aku untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share ke teman-teman semuanya agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Oke, kita lihat aja berapa sih gaji penjaga tahanan. Oke, sebelum masuk ke gaji penjaga tahanan di Kementerian Hukum dan HAM, di sini sedikit akan kujelaskan kenapa sih banyak sekali pelamar penjaga tahanan di Kementerian Hukum dan HAM. Dan instansi Kementerian Hukum dan HAM salah satu instansi paling favorit tiap tahunnya pembukaan CPNS paling banyak pelamarnya. Kenapa sih banyak sekali yang melamar menjadi seorang penjaga tahanan di Kementerian Hukum dan HAM? Apakah gajinya besar atau apakah kerjanya enak atau bagaimana? Oke, di sini akan kujelaskan. Untuk instansi Kementerian Hukum dan HAM ada namanya jabatan, yaitu penjaga tahanan. Penjaga tahanan ini adalah koalisi pendidikan yang diminta adalah SMA, dan lowongan atau formasi yang dibutuhkan sangat banyak. Oke, disinilah banyak sekali yang melamar atau mengadu nasib untuk menjadi seorang penjaga tahanan. Oke, karena formasinya ada SMA, karena tamatan SMA adalah banyak sekali di Indonesia ini. Karena itu pelamar SMA ini akan memenuhi instansi Kementerian Hukum dan HAM karena ada koalisi pendidikan SMA dan sederajatnya seperti itu. Karena itulah banyak sekali pelamar untuk penjaga tahanan karena koalisi pendidikannya dari SMA dan tamatan SMA sangat banyak sekali setiap tahunnya, dan formasi penjaga tahanan juga lumayan banyak daripada formasi yang lain. Bagi kalian yang sudah tahu, gaji yang ditawarkan di Kementerian Hukum dan HAM ini sangat lumayan tinggi daripada kementerian yang lain. Yaitu Kementerian Hukum dan HAM ini salah satu kementerian yang gaji tunjangan kinerjanya paling besar. Oke, karena resiko kerjanya sangat besar. Oke, termasuk gaji dan tunjangan kinerjanya sangat besar. Kementerian Hukum dan HAM ini nomor 2 tunjangan kinerja yang paling besar di kementerian-kementerian yang lain. Sedikit aku beritahu kepada teman-teman gaji penjaga tahanan di Kementerian Hukum dan HAM biar teman-teman yang mengikuti tes Kementerian Hukum dan HAM khususnya formasi penjaga tahanan biar lebih semangat lagi untuk belajar, untuk berlatih, dan untuk menjadi seorang PNS di Kementerian Hukum dan HAM. Dan di sini aku tidak sombong karena berapa sih gaji untuk penjaga tahanan di Kementerian Hukum dan HAM atau berapa sih gaji PNS golongan 2A di Kementerian Hukum dan HAM. Di sini aku tidak sombong karena aku di sini memberi informasi untuk teman-teman agar teman-teman lebih semangat lagi untuk tes di Kementerian Hukum dan HAM khususnya formasi penjaga tahanan. Menurutku sih gajinya tidak seberapa, tapi kita tidak lihat dari gajinya. Oke, kalau kita lihat dari gajinya, seberapa besar pun gaji yang kita dapatkan, seberapa besar pun penghasilan yang kita dapatkan, tapi kalau kita tidak bersyukur, gaji itu atau penghasilan kita yang dapat tidak pernah cukup seperti itu. Di sini akan kukatakan, seberapa kecil pun gaji yang kalian dapatkan, seberapa kecil pun penghasilan yang kalian dapatkan, tapi kalau kita bersyukur itu sangat cukup sekali dan berlebih. Dulu aku tidak pernah bercita-cita untuk menjadi seorang penjaga tahanan di Kementerian Hukum dan HAM. Dan aku juga tidak pernah membayangkan bagaimana kerja menjadi seorang penjaga tahanan di Kementerian Hukum dan HAM. Yang aku tahu dulu tuh adalah penjara itu sangat suram dan banyak orang-orang jahat di dalamnya seperti itu. Dan aku tidak pernah membayangkan menjadi seorang penjaga tahanan atau dulunya yang disebut dengan sipir penjara. Dulu yang aku tahu adalah penjara itu berada di kepolisian. Orang-orang jahat yang ditahan
berada di kepolisian seperti itu. Tapi setelah aku bergabung di Kementerian Hukum dan HAM, yaitu penjara itu sebenarnya tidak ada lagi, oke? Bukan seperti dulu. Dulu namanya emang penjara, sekarang namanya adalah lembaga pemasyarakatan seperti itu. Di lembaga pemasyarakatan ini bukanlah sebenarnya penjara. Di sini tempat mereka menjalankan hukuman mereka, dan di sini tempat membina mereka agar diterima di masyarakat lagi. Semua yang berada di penjara bukanlah orang-orang yang jahat. Bukan berarti mereka yang di penjara adalah orang-orang yang jahat. Tapi tidak semua orang-orang itu jahat, oke? Kita sebagai manusia pasti pernah berbuat salah. Tapi mereka yang di sana, mereka yang berbuat salah, yang melanggar hukum seperti itu. Mereka yang berbuat salah bukan semuanya disengaja, oke? Ada yang tidak disengaja. Contohnya seperti ini. Ada seorang supir yang kerjanya mengendarai mobil setiap hari, dan dia lalai dan menabrak seorang pejalan kaki. Dia tidak sengaja menabrak seorang pejalan kaki seperti itu, dan itulah kelalaian dia yang harus dipertanggungjawabkan di depan hukum, oke? Jadi tidak semua orang di penjara itu adalah jahat. Itulah gambaran lembaga pemasyarakatan di Kementerian Hukum dan gambaran kerja sebagai penjaga tahanan. Di sini aku jelaskan berapa sih gaji penjaga tahanan di Kementerian Hukum dan HAM. Gaji di Kementerian Hukum dan HAM ada 3 jenis gaji. Oke. Pertama adalah gaji pokok, dan kedua adalah tunjangan atau remonisasi, disebut remon atau tungkir. Ketiga adalah uang makan seperti itu. Sebenarnya ada beberapa lagi tunjangan, yaitu seperti tunjangan puding atau tunjangan piket malam, ada seperti itu, dan tunjangan istri, suami atau anak ada juga seperti itu, ada, dan juga ada tunjangan umum juga seperti itu, atau tunjangan jabatan seperti itu. Gaji pokok untuk seluruh PNS itu sama, termasuk di Kementerian Hukum dan HAM. Yang berbeda adalah golongannya, golongan 2A dan masa kerjanya seperti itu. Gaji pokok seorang PNS yang terbaru adalah diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, yaitu adalah sebesar untuk seorang penjaga tahanan, yaitu golongan 2A yang masa kerja 0 kerja, itu adalah gajinya, gaji pokoknya adalah Rp2.022.200. Itulah gaji pokok seorang penjaga tahanan. Untuk tunjangan kinerja penjaga tahanan diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 130 Tahun 2017. Untuk tunjangan penjaga tahanan termasuk grade 5. Oke, grade 5 ini adalah Rp3.134.250. Selain gaji pokok dan tunjangan, adanya uang makan. Oke, uang makan ini diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2017. Sebesar uang makan adalah Rp35.000 per hari. Dan ada lagi tunjangan-tunjangan lainnya seperti tunjangan jabatan, tunjangan suami istri, tunjangan anak, dan tunjangan puding tadi. Oke, di sini akan kujelaskan tunjangan puding tadi atau tunjangan piket malam yang didapatkan seorang pegawai negeri sipil yang mendapatkan piket malam. Oke. Untuk tunjangan puding ini sebesar Rp15.000 per tiket. Untuk kalian yang sudah berkeluarga, ada tunjangan suami atau istri, yaitu sebesar 10% dari gaji pokok. Dan untuk tunjangan anak sebesar 5% dari gaji pokok. Oke, kita hitung total gaji yang kita dapatkan tiap bulannya. Oke, tadi kita mendapatkan gaji pokok ya sebesar Rp2.022.200. Oke, ditambah remonisasi atau tungkir atau tunjangan kinerja kita, yaitu sebesar Rp3.134.250. Oke, sama dengan
Rp5.156.450. Dan ditambah uang makan kita. Uang makan kalau kita kerja 26 hari, 35.000 dikali 26 hari sama dengan 910.000. 5.156.450 rupiah ditambah 910.000 sama dengan 6.066.450 rupiah. Itulah yang kita dapatkan per bulannya. Ini termasuk gaji kotor, belum termasuk potongan-potongan dari gaji kita. Oke, ada berapa potongan, dan ada juga tambahan dari seperti tadi dibilang, yaitu ada tunjangan istri atau suami, tunjangan anak atau tunjangan jabatan, dan tunjangan uang puding atau tunjangan piket malam seperti itu. Itulah yang kita terima sebesar Rp6.066.450. Gaji ini semua kalau kita tidak bersyukur, ini tidak, sama sekali tidak cukup untuk kita, oke? Tapi kalau kita bersyukur, gaji ini lebih dari cukup seperti itu. Kalian yang lagi mendaftar di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya formasi penjaga tahanan, tetap semangat belajar dan berlatihnya, oke? Dan akan kudoakan kalian lulus CPNS tahun ini. Kalau kalian suka video ini, like, komen, dan share ke teman-teman semuanya agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Dan akan kudoakan kalian bisa lulus jadi seorang pegawai negeri sipil. Aku, Randi Latukonsina. Sampai jumpa.